Orang Islam bodoh menyembah batu Ka'bah seperti Hindu Buddha. Inilah beberapa pernyataan yang ada di dalam komentar channel YouTube kami Al-Mu'allim Center. Oleh sebab itu, perlu sekali kami jawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Wa qala jalla dhikruh, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saudaraku sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa segala aktivitas yang secara bentuk lahiriahnya seperti sama, sepertinya saja yang sama, namun belum tentu secara batiniahnya atau hakikiyahnya juga sama. Seperti orang yang sholat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi sholatnya berada di depan dinding batu atau dinding kayu. Maka tidak sama dengan orang yang ruko atau sujud di depan dinding batu atau di depan dinding kayu itu, yang niatnya memang sengaja menyembah dinding tersebut, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sama kedua perbuatan tersebut? Yang satunya sholat menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi posisinya kebetulan berada di depannya dinding batu atau berada di depan dinding kayu. Kemudian ada lagi satunya yang ruku atau sujud di depan dinding batu tersebut atau di depan dinding kayu tersebut, tetapi niatnya memang benar-benar menyembah dinding itu, bukan menyembah Allah. Ini bentuknya mirip, hampir sama, tetapi itu berbeda, tidak bisa disamakan. Demikian halnya dengan orang-orang Islam yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tetapi peraturan arah kiblatnya ditentukan oleh Allah Ta'ala sendiri, yang harus menghadap ke arah satu titik sebagai pusat bumi di seluruh penjuru dunia, yaitu Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, yang di dalam Masjidil Haram tersebut ada bangunan Ka'bah sebagai titik atau pusat atau poros bumi dan langit. Menurut keyakinan orang-orang beriman yang berilmu, bahwa titik pusat atau poros bumi itu berada di Ka'bah, bukan berada di kutub utara atau kutub selatan. Titik letak Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi. Oleh sebab itulah Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa bertemu dan bermukim di daerah sekitar titik Ka'bah. Karena memang Ka'bah itu sebagai titik tengah atau poros bumi. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau pada awalnya berada di Mesopotamia dan Palestina, tetapi beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hijrah membawa salah satu istrinya, yaitu Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah, yang bersama Nabi Ismail alaihissalam, yang ketika itu masih bayi, menuju ke lembah Makkah Al-Mukarramah, yang ketika itu sangat gersang
tandus, dan sangat sepi sekali. Setelah Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah dan Nabi Ismail alaihissalam ditinggal berdua di lembah Makkah tanpa ada air, maka terjadilah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan air dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi. Kemudian terbentuklah air Zam-Zam dan mulailah tumbuh peradaban baru yang semakin maju di lembah Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan bangunan berbentuk persegi empat atau kubus mengitari titik pusat atau poros bumi tersebut. Karena bangunan itu berbentuk persegi empat atau kubus, maka dalam bahasa Arab disebut Ka'bah atau Ka'bun atau Ka'bah yang bermakna segi empat atau kubus. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyeru segenap manusia agar menjadikan Ka'bah sebagai titik pusat peribadatan seluruh manusia dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa bangunan Ka'bah itu bukan Tuhan yang disembah dan juga bukan perantara atau wasilah untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bangunan Ka'bah itu hanyalah sebagai kiblat, titik pusat bagi orang-orang beriman dalam menyembah Allah Azza wa Jalla. Bukan menyembah bangunan batu Ka'bah tersebut. Hal itu sangat berbeda dengan agama lain yang non-Islam. Dasarnya adalah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat yang ke-96. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya pertama kalinya rumah, wudi'a yang diletakkan lin-nasi untuk manusia, lalladzi yaitu sungguh-sungguh yang bi Bakkah yang berada di Bakkah, nama lain kota Makkah Al-Mukarramah, mubarakan yang diberkahi, wa hudan dan sebagai petunjuk, lil alamina untuk seluruh alam. Wa qala jalla dzikruh, dan telah berfirman oleh Allah jalla dzikruh, qad nara taqalluba wajhaka fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara, sungguh telah melihat oleh kami, kata Allah, taqalluba wajhika, pada berbolak-baliknya wajahmu, fis samai, memandang ke langit, falanwalliyannaka, maka sungguh akan memalingkan oleh kami kepadamu, kiblatan, pada suatu kiblat, tardo, yang meridhoi oleh engkau, yang rela oleh engkau Muhammad, ha, pada kiblat itu. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, syatral masjidil haram, searah masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan sekiranya ada oleh kalian, fawallu, maka hadapkanlah oleh kalian, wujuhakum, pada wajah-wajah kalian, syatrahu, pada arahnya masjidil haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan terhadap mereka alladzina Alkitab, pada Alkitab, yaitu kitab Taurat, Injil dan Zabur, la ya'lamuna, yaitu sungguh-sungguh akan mengetahui oleh mereka, annahu, pada sesungguhnya menghadap kepada Masjidil Haram yang searah kiblat Makkah Al-Mukarramah, yaitu Ka'bah, al-haqqu, yaitu benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah, yaitu lalai terhadap segala sesuatu yang beramal oleh mereka. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.